terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Nurjahani, saya sebagai moderator. Selanjutnya Kak Desi Wilda. Selanjutnya Kak Renata Uli. Selanjutnya Kak Berlia Cinta. Dan yang di paling ujung Kak Ismi Asli. Oke. Oke, langsung saja ya teman-teman semuanya. Saya akan menjelaskan tentang manajemen biaya strategi. Jadi manajemen biaya strategi itu bertujuan untuk mengurangi biaya sambil memperkuat posisi bisnis. Ini adalah proses menggabungkan struktur pengambilan keputusan dengan informasi biaya untuk memperkuat strategi bisnis secara keseluruhan dan mengukur serta mengelola biaya untuk menyelaraskan hal yang sama dengan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya, keuntungan manajemen biaya strategi. Yang pertama yaitu mengembangkan kerangka kerja untuk mengkaji alokasi strategi sumber daya di seluruh bisnis berdasarkan pada proses dan kegiatan bisnis inti. Yang kedua, meningkatkan pemahaman bisnis tentang pendorong biayanya yang mengarah pada peningkatan artikulasi rencana strategi dalam hal biaya. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan bisnis untuk menilai pada tingkat tinggi bagaimana teknik berbasis aktivitas dapat digunakan pada tingkat yang berbeda dalam bisnis untuk meningkatkan proses manajemen biaya. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Berlia Cinta. Silakan, Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen. Komponen manajemen biaya strategis atau bisa disebut 3 key features. Yang pertama ada analisis posisi strategis atau strategi positioning analysis. Dalam manajemen biaya, strategi peran analisis biaya berbeda dalam hal bagaimana perusahaan bersaing sebuah bisnis. Bisnis bersaing dalam hal memiliki biaya yang lebih rendah atau kepemimpinan biaya, atau dengan menawarkan produk unggulan atau diferensiasi produk. Selanjutnya yang kedua ada analisis pengemudi biaya atau cost driver. Dalam akuntansi manajemen, biaya adalah suatu fungsi, terutama adalah suatu penggerakan atau driver biaya, volume dan output. Konsep biaya yang berkaitan dengan volume output memasukkan pemikiran dan tulisan tentang biaya. Yang pertama itu ada biaya tetap versus biaya variabel. Yang kedua ada biaya rata-rata versus biaya marginal. Dan yang ketiga ada analisis biaya volume laba. Yang keempat ada analisa titik impas. Dan yang terakhir ada margin kontribusi. Kategori utama penggerak biaya adalah struktural. Setidaknya ada 5 pilihan strategi perusahaan yang berhubungan dengan struktur ekonomi. Yang pertama itu ada skala, kedua ruang lingkup, ketiga pengalaman, keempat teknologi, dan yang kelima kompleksitas. Kategori kedua dari cost driver adalah executional driver. Executional driver untuk menentukan posisi cost yang merupakan tanda kemampuan perusahaan untuk mewujudkan suksesnya. Lalu yang ketiga ada analisis rantai nilai atau value chain analysis. Analisis rantai nilai mengidentifikasi hubungan internal dan eksternal yang dihasilkan dalam pencapaian perusahaan, baik kepemimpinan biaya atau strategi diferensiasi. Peran analisa rantai nilai dalam analisis strategi
Cost adalah manajemen biaya strategi yang baik mengharuskan pertimbangan bagian hubungan internal dari nilai-nilai rantai di mana perusahaan berpartisipasi. Next. Selanjutnya, sebuah perusahaan dikatakan berhasil. Strategi kompetitif. Yang pertama itu menentukan visi dan misi. Yang kedua, menentukan sasaran kinerja yang spesifik. Lalu yang ketiga, melakukan tindakan-tindakan spesifik untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada adaptif terhadap perubahan bisnis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cost management fokus. Yang pertama pada lingkungan bisnis sebelumnya. Berfokus pada pelaporan keuangan dan analisis biaya. Kemudian penekanannya pada standarisasi dan biaya standar. Kemudian akuntan sebagai ahli keuangan dan pencatat keuangan. Selanjutnya lingkungan bisnis kontemporer, yaitu yang pertama memandang manajemen biaya sebagai alat untuk pengembangan dan mengimplementasikan strategi bisnis. Yang kemudian akuntan sebagai partner bisnis. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah ukuran kesuksesan finansial. Yang pertama adalah sales growth atau pertumbuhan penjualan, adalah persentase kenaikan pendapatan penjualan dalam periode sebelumnya. Sales growth membantu perusahaan mempertimbangkan strategi, pengembangan dan perencanaan bisnis ke depannya. Yang kedua, earnings growth atau pertumbuhan pendapatan, yaitu mengacu pada peningkatan total pendapatan atau pendapatan perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga yaitu dividend growth atau pertumbuhan dividen, yaitu tingkat presentase pertumbuhan tahunan yang dialami dividen saham tertentu selama periode waktu tertentu. Yang keempat yaitu bond and credit ratings atau peringkat obligasi dan kredit, yaitu cara untuk mengukur kelayakan kredit suatu obligasi yang sesuai dengan biaya pinjaman bagi penerbit. Kemudian yang kelima yaitu cash flow atau arus kas, adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dari bisnis dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah increase in stock price atau kenaikan harga. Next. Yang selanjutnya adalah ukuran kesehatan non-finansial dari segi pelanggan, yaitu yang pertama pangsa pasar dan pertumbuhan pangsa pasar. Yang kedua pelayanan pelanggan. Yang ketiga on time delivery. Yang keempat kepuasan pelanggan. Yang kelima pengakuan merek atau brand. Dan yang terakhir posisi pasar yang menguntungkan. Kemudian proses internal. Yang pertama kualitas produk tinggi, inovasi manufaktur, produktivitas manufaktur yang tinggi, siklus waktu, dan hasil pengurangan produk tak bernilai. Dan yang terakhir adalah pembelajaran dan inovasi. Yang pertama yaitu kompetensi dan integritas manajer. Yang kedua moral dan budaya perusahaan. Dan yang terakhir pendidikan, pelatihan, dan inovasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada mengembangkan strategi kompetitif. Yang pertama ada cost leadership, mengungguli pesaing dengan memproduksi biaya terendah. Strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk menjadi lebih efisien dan mengurangi biaya produksi sehingga dapat menjual produk lebih rendah daripada pesaing. Yang kedua ada diferensiasi, menciptakan di antara konsumen bahwa produk atau layanan Anda unik dalam beberapa hal penting, biasanya terkait dengan kualitas. Strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk membuat produk atau layanan mereka
berbeda dari produk atau layanan pesaing. Yang bertujuan untuk membuat konsumen menyadari bahwa produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut memiliki ciri-ciri kualitas yang unik dan membedakan dari produk atau layanan yang disediakan oleh pesaing. Yang selanjutnya critical success factors. Step pertama, gunakan analisis SWOT untuk menganalisis persaingan strategis perusahaan. Apa kekuatan dan kelemahannya, serta apa peluang dan ancamannya. Tentukan keseluruhan perusahaan, biaya rendah atau diferensiasi dan faktor penentu keberhasilan. Step kedua, kembangkan langkah-langkah yang relevan dan andal untuk faktor-faktor penentu keberhasilan yang diidentifikasi pada langkah pertama. Step ketiga, mengembangkan sistem informasi biaya strategis untuk mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan dan untuk melaporkan produk penentu keberhasilan kepada manajer yang tepat. Yang selanjutnya, penerapan pada strategi kompetitif PT Jarum. PT Jarum ini merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang telah berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di pasar rokok tanah air melalui berbagai strategi kompetitif yang cerdas dan inovatif. Yang pertama, PT Jarum mengambil strategi diferensiasi. PT Jarum yang terkenal dengan produksi rokoknya ternyata memiliki strategi yang berbeda pada salah satu jenis produk sigar atau cerutu. Sigar merupakan produk sejenis rokok tetapi bahan terdiri dari tembakau yang pilihan yang berkualitas. Kemudian cerutu, buatan tangan menggunakan perpaduan seimbang tembakau berkualitas prima. Sigar ini lebih banyak dinikmati oleh turis mancanegara. Meskipun banyak juga penikmat dalam negeri khususnya di kalangan masyarakat menengah ke atas yang disebabkan oleh harga yang relatif mahal. Kemudian strategi pemasaran yang cerdas dan agresif. PT Jarum membangun hubungan kerjasama dengan pemilik toko atau pedagang, jaringan distribusi yang kuat memastikan produk mudah ditemukan oleh konsumen di seluruh Indonesia. Selanjutnya, ekspansi ke pasar internasional. PT Jarum berhasil memperluas pasar mereka ke berbagai negara di seluruh dunia. Dengan menghadapi persaingan yang ketat, berani mendorong batas dan terus-menerus mencari peluang baru untuk tumbuh dan berkembang. Yang terakhir, dukungan terhadap seni dan budaya. PT Jarum meluncurkan berbagai program dukungan bagi seniman lokal dan menyelenggarakan festival seni setiap tahunnya. Dukungan ini membangun citra positif bagi PT Jarum dan memberikan dampak positif bagi komunitas lokal. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan studi kasus dari penerapan strategi kompetitif. Itu ada PT Astra Honda Motor AHM. Ini dia merupakan perusahaan yang berhasil mempertahankan posisinya di pasar motor Indonesia melalui berbagai strategi kompetitif yang cerdas dan inovatif. Yang pertama itu dia menerapkan strategi penentuan posisi melalui citra produk. Nah, ini perusahaan Astra Honda Motor memposisikan produk motor Honda sebagai berteknologi tinggi daripada perusahaan-perusahaan lainnya. Terus ada strategi distribusi yang luas dan terpercaya. PT Astra Honda Motor ini sudah memiliki jaringan distribusi di seluruh wilayah Indonesia. Terus ada strategi harga yang menunjukkan kepemimpinan pasar. PT Astra Honda Motor menawarkan
menawarkan produknya yang harganya itu lebih tinggi dari kompetitor lain. Jadi dibandingkan pesaing-pesaing lain, dia menawarkan produk harga yang lebih tinggi. Itu menunjukkan kualitas bahwa Astra Honda Motor ini memiliki produk-produk yang luar biasa. Terus ada perbandingan kompetitif perusahaan. Next. Terus ada Bank Sentral Asia atau bisa lebih dikenal dengan Bank BCA. Ini dia strategi kompetitifnya ada best product. Terus ada keramahan seluruh pegawai Bank Sentral Asia. Ini keramahan Bank BCA ini tidak diragukan lagi karena pelayanan Bank Sentral Asia ini sudah bertaraf internasional. Terus ada penawaran produk bermacam-macam sesuai dengan tujuan nasabah Bank BCA. Ini Bank BCA ini ada banyak produk. Salah satunya itu menawarkan simpanan tabungan pelajar. Terus ada ekspresi untuk milenial. Terus ada untuk tabungan produk, untuk tabungan simpanan serbaguna dan produk-produk lainnya. Terus budaya inovatif, Bank BCA ini selalu mengedepankan perubahan-perubahan dan dapat beradaptasi dengan pesaing-pesaing lainnya. Terus ada ekosistem digital yang terintegrasi. Produk BCA ini selalu mengupdate jaringan ATM di Indonesia. Terus sistem login Bank Sentral Asia ini menempatkan harga mampu menghadapi perubahan digital. Terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan nyawa pada setiap perusahaan. Dapat dibuktikan dengan besarnya pengaruh strategi manajemen. Karena semakin baik strategi manajemennya, maka pastinya semakin berkembang perusahaan. Dengan adanya manajemen biaya sangatlah berperan penting pada perusahaan karena berhubungan langsung dengan mempertahankan perusahaan dengan menumbuhkan loyalitas pelanggan konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.